1019. Nah, di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang yurisdiksi negara dalam hukum internasional. Nah, untuk pengertian yurisdiksi sendiri, yurisdiksi ialah hak atau kekuasaan atau kewenangan yang menurut hukum atau berdasarkan hukum. Artinya, yurisdiksi ini mengacu kepada kewenangan negara untuk menyatakan dan memberlakukan atau memaksakan berlakunya hukum di dalam negara yang bersangkutan. Nah, yurisdiksi negara dapat digolongkan ke dalam 3 macam, yaitu dari perspektif ruang atau objek yang diaturnya. Yang kedua, perspektif atau sudut pandang yang dimaksud. Lalu perspektif objek yang diatur, yaitu tentang yang dapat berupa orang, benda, masalah, atau hal atau peristiwa lainnya. Baiklah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan yurisdiksi negara dengan kedaulatan negara. Nah, kedaulatan negara itu berarti ialah kekuasaan tertinggi. Dengan demikian, dalam istilah kekuasaan tertinggi itu terkandung 2 makna. Makna pertama ialah tidak ada lagi kekuasaan lain yang lebih tinggi darinya. Dan makna yang kedua ialah tidak ada kekuasaan tandingan terhadap kekuasaan itu. Sehingga suatu negara dikatakan berdaulat jika ia tidak tunduk kepada kekuasaan negara lain. Nah, pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi itu tidaklah berarti bahwa kekuasaan itu tidak terbatas. Kekuasaan tetap terbatas. Nah, batasannya ialah kedaulatan negara lain dan hukum. Nah, dengan demikian kedaulatan negara itu mengandung 2 aspek. Aspek yang pertama yaitu ke dalam, yaitu internal, yakni kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala hal yang ada atau terjadi dalam batas-batas wilayah negara itu. Selanjutnya, aspek kedua ialah aspek eksternal atau keluar, yakni kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional lainnya dan untuk mengatur segala sesuatu yang meskipun berada atau terjadi di luar wilayahnya, namun ada kaitannya dengan kepentingan negara itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang ekstradisi. Ekstradisi adalah proses di mana seseorang tersangka ditahan di negara lain yang kemudian diserahkan kepada negara asal tersangka tersebut. Nah, untuk disidang sesuai dengan perjanjian yang bersangkutan. Nah, ekstradisi ini timbul tatkala seorang pelaku kejahatan melarikan diri ke suatu negara dengan maksud untuk menghindari tuntutan hukum atau hukuman dari negara yang memiliki yurisdiksi baik atas orangnya maupun perbuatan orang tersebut. Nah, dalam hukum internasional dikenal satu azas penting, yaitu azas par imparem non habet imperium. Artinya, suatu negara berdaulat dilarang melakukan tindakan yang bersifat pelaksanaan kedaulatan terhadap negara berdaulat lainnya. Dalam keadaan inilah lahir masalah ekstradisi, di mana negara yang memiliki yurisdiksi baik atas orangnya maupun perbuatannya itu dapat mengajukan permintaan kepada negara tempat orang tersebut berada untuk menyerahkan orang itu dengan maksud orang tersebut dapat diadili atau orang tersebut berstatus terdakwa atau tersangka atau berstatus dihukum, maksudnya ialah berstatus terhukum atau terpidana. Mungkin hanya materi ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.